Shalom teman-teman semua. Yeay, teman-teman apa kabarnya nih minggu ini? Luar biasa, baik? Yeay, teman-teman kita bersyukur ya karena kesehatan daripada Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Yuk teman-teman, kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah. Tepuk tangan sama-sama yuk teman-teman. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Mari kita naikkan tangan kita, angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeay. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yeay. Tiba saatnya teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini memberkati kita ya. Sebelumnya kita mau angkat pujian dulu, Yesus kekuatanku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia
kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi dengan yakin. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kau izinkan kami Tuhan Yesus untuk sekali lagi beribadah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatunya. Kau izinkan hari ini terjadi Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus pimpin kami. Kami serahkan Tuhan Yesus hati kami untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Biar sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang pimpin setiap hati kami Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan apa pesan Tuhan hari ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mau membawakan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kiranya apapun yang ingin Tuhan sampaikan, dapat hamba-Mu sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol bareng gitu. Sampai akhirnya kita harus ketemunya secara virtual. Tapi aku berharap kalau kita semua dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, dan sering-sering minum vitamin ya, jangan bolong-bolong gitu. Jadi pada hari ini aku mau sharing nih sama teman-teman tentang tema yang dikasih ke aku di bulan ini. Jadi Teens bulan ini ngambil tema itu adalah CBL, cinta banget loh. Kalau bahasa TikToknya kan kayak gitu ya. Jadi di bulan ini kita mau bahas tentang kasihnya Tuhan kepada kita yang begitu besar sehingga kita harus mengasihi orang lain juga. Jadi pertama-tama kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 11. Bunyinya gini: saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Jadi di ayat ini dikasih tahu bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita. Jadi bulan ini kita mau belajar untuk saling mengasihi ya, mengasihi sesama kita. Tapi kita nggak cuma mau sekedar mengasihi, tapi kita mau kalau kasih yang kita berikan buat orang lain itu kasih yang besar. Besarnya itu maksudnya adalah lewat kasih yang kita berikan, orang lain tuh bisa merasakan Tuhan dan merasa terberkati lewat kasih kita gitu. Jadi pertama-tama aku mau bahas dulu nih tentang kasihnya Tuhan buat kita. Jadi kasih Tuhan ke kita itu cuma-cuma gitu. Maksudnya aku bisa bilang di sini cuma-cuma itu karena Tuhan tuh nggak lihat background kita. Maksudnya gini, ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan nggak lihat oh orang ini pintar atau enggak, orang ini kayaknya agak lemot deh, atau enggak dia cantik atau dia enggak gitu. Jadi Tuhan tuh mengasihi kita karena dia benar-benar mau mengasihi kita. Jadi bukan karena embel-embel tertentu atau mungkin karena kita setiap hari jadi anak yang baik, enggak. Jadi Tuhan tuh mengasihi kita tuh karena memang dia adalah kasih gitu. Jadi makanya dia mau untuk terus mengasihi kita. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita ngelakuin kesalahan atau hal-hal yang enggak berkenan di hadapannya, dia tetap mau untuk mengasihi kita gitu. Jadi aku bisa bilang di sini kalau kasih Tuhan buat kita itu mutlak gitu. Makanya kenapa dia mau kita juga mengasihi sama kita, sama halnya dengan dia mengasihi kita. Tapi pertama-tama aku mau bahas dulu nih yang menggambarkan kasihnya Tuhan. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Itu bunyinya gini: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi aku sampai situ aja nih, ambil ayatnya. Jadi di sini kan ada tulisannya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini yang dia maksud itu adalah kita. Jadi begitu besar kasih Allah akan kita sehingga ia mengaruniakan. Nah, aku udah cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengaruniakan itu artinya adalah menyatakan kasih, memberikan sesuatu sebagai tanda kasih. Jadi ketika Allah mengasihi kita, dia tuh mengaruniakan anaknya. Nah, jadi dia ada sesuatu yang dia berikan gitu. Makanya di sini aku bisa bilang bahwa kasihnya Tuhan
buat kita itu nyata. Jadi nggak cuma Tuhan mikirin misalnya gini, Aurel lagi sedih, oh Tuhan mengasihi Aurel dengan cara Tuhan mikirin Aurel lagi sedih. Tapi enggak, pasti Tuhan tuh ngelakuin sesuatu agar Aurel tuh nggak bersedih gitu, atau enggak Tuhan berikan sesuatu agar Aurel tuh bisa kuat menghadapi kesedihannya gitu kan. Jadi aku bisa tarik garis di sini bahwa kasih Tuhan buat kita itu nyata juga gitu lewat tindakan-tindakan yang Tuhan kasih buat kita. Jadi makanya ketika kita mengasihi sesama kita juga nggak cuma mikirin dia. Misalkan aku nih ngelihat si A, terus aku kayak dia lagi sedih gitu, terus aku mikirin kasiannya si A. Itu berarti tandanya aku belum mengasihi si A, karena aku nggak ngelakuin sesuatu untuk ngebantuin si A. Nah, bantuin di sini tuh nggak cuman sekedar misalnya gini, ketika dia sedih, misalkan dia sedih karena dia uangnya hilang gitu, aku mengasihi dia dengan cara aku kasih dia uang padahal aku nggak punya uang. Bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya di sini tuh ketika aku mengasihi si A, mungkin aku bisa bantu dia dengan cara apa? Dengan cara ngedengerin dia, cuma sekedar ikutlah, maksudnya ikut merasakan apa yang dia rasakan gitu. Itu kan bagian dari tindakan nyata kan. Ketika aku kasih waktu aku, ngeluangin waktu aku untuk dengerin dia atau sekedar ngebantuin dia buat cari uang dia yang hilang, itu kan tandanya aku juga udah mengasihi dia gitu kan. Nah, jadi Tuhan tuh mau kalau kasih yang kita berikan itu lewat tindakan nyata, nggak cuma sekedar di pikiran kita atau cuma sekedar di perkataan kita gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita bahas tentang kasih, pasti semua di sini teman-teman udah pada tahu kan ya tentang kita harus mengasihi sesama kita. Karena kalau jujur pribadi dari aku, ketika aku kenal Tuhan, percaya Tuhan, atau pertama kali aku ikut sekolah minggu, aku udah sering banget nih diajarin untuk mengasihi sesama. Jadi selalu itu yang ditanamkan dalam hati kita bahwa kita tuh harus mengasihi sesama kita loh. Maksudnya kita harus saling akur kayak gitu sama orang lain. Kan gak mungkin ya waktu dari kecil kita diajarin kamu harus benci sama dia, kan enggak kan. Jadi kita kan diajarin untuk saling mengasihi. Tapi lebih spesifik lagi yang aku seneng dari Teens di bulan ini, karena Teens tuh mau ngajarin kalau kita tuh gak mau kasih atau mengasihi orang tuh biasa-biasa aja gitu. Kita mau kalau lewat kasih kita, orang lain tuh juga ngerasain kasihnya Tuhan gitu. Makanya hari ini aku gak bakal lama-lama, karena aku emang gak pernah lama. Aku mau bagiin 4 poin sederhana agar kita tuh bisa nerapin kasih ini kepada sesama kita, dan kita bisa salurin lagi nih kasihnya Tuhan buat mereka semua. Jadi yang pertama itu adalah mengasihi dengan memahami. Aku akan buka dengan satu kisah. Jadi aku pernah denger nih satu kisah ini tentang kepala ikan dan ekor ikan. Nah, jadi ceritanya tuh ada sepasang suami istri. Kita panggil aja ayah sama bunda ya. Nah, si ayah ini suka banget sama kepala ikan, sementara bunda ini suka banget sama ekor ikan. Nah, jadi mereka setiap kali mereka makan ikan, si ayah ini akan memberikan bagian yang paling ayah suka kepada bunda, yaitu kepala ikan kan. Nah, begitu juga sebaliknya, si bunda ini akan kasih ekor ikan ini kepada si ayah. Jadi intinya mereka tuh saling memberikan hal yang benar-benar mereka suka gitu ke sesamanya. Nah, lewat cerita ini nih sampai di sini kita bisa lihat kan kalau begitu besar banget nih kasihnya ayah buat bunda, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi sebenarnya di balik itu semua, ayah itu nggak suka loh sama ekor ikan. Kan tadi kan di awal cerita aku udah bilang kan kalau ayah ini suka banget kepala ikan, makanya dia selalu memberikan kepala ikan ini ke bunda kan. Nah, begitu juga sebaliknya, bunda tuh nggak suka sama kepala ikan, bunda itu sukanya sama ekor ikan. Nah, jadi mereka ini selama menjalani kehidupan pernikahan mereka tuh agak tersiksa. Tersiksanya kenapa? Karena mereka makan sesuatu yang mereka nggak suka gitu, dengan harapan, dengan asumsi bahwa pasangan mereka tuh senang karena mereka udah kasih yang terbaik yang bisa mereka kasih buat pasangannya kan. Nah, sampai akhirnya mereka itu saling jujur satu sama lain kalau seandainya ayahnya tuh bilang ke bunda kalau ayah tuh nggak suka sama ekor ikan. Gitu juga dengan bunda ngomong kalau bunda tuh nggak suka loh sama kepala ikan. Dari situ mereka akhirnya sadar kalau ketika mereka mengasihi orang lain, ya berarti kan nggak melulu kita harus egois ya kan. Nah,
lewat kisah ini. Sebenarnya kisah ini tuh bisa diambil dari banyak sudut pandang, tapi yang aku mau ambil hari ini adalah dari sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengasihi orang lain, kita harus memahami dia. Memahaminya itu maksudnya adalah kan di sini kan ayah nggak suka kan sama ekor ikan kan, begitu juga sebaliknya kan. Nah, justru kita harus sadar kalau kita tuh suka sama sesuatu bukan berarti orang tuh bakal suka juga sama hal itu, gitu. Paham nggak? Jadi misalnya gini, sederhananya sama kayak gini. Ini contoh sederhananya ya. Kita semua tuh tahu kan kalau di sini kita punya bahasa kasih yang beda-beda. Misalkan nih, aku punya temen baik banget nih. Nah, bahasa kasih aku itu misalkan sentuhan, physical touch. Aku tuh punya bahasa kasih physical touch. Nah, temen aku misalkan bahasa kasihnya itu adalah quality time. Nah, aku mengasihi dia dengan cara aku sentuh dia, karena menurut aku kayak, loh, aku kan senang disentuh gitu loh. Misalnya aku bisa ngerasain orang mengasihi aku ketika dia tuh sentuh aku gitu. Nah, jadi aku mengasihi dia dengan cara yang sama seperti aku mau orang tuh perlakuin aku. Nah, tapi kan nyatanya bahasa kasihnya dia kan quality time. Nah, dari situ kan pasti dia ketika aku sentuh pasti dia jadi ilfil sama aku. Terus jadi kayak, apaan sih nih orang, kok kayaknya agresif banget kayak gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat ya kalau kita mengasihi orang itu nggak sembarangan. Jadi kasih yang kita berikan sama orang tuh kita harus lihat dulu, kita harus paham apa yang jadi kebutuhannya dia, apa yang jadi kesenangannya dia, apa yang jadi kerinduannya dia. Jadi ketika kita mengasihi orang tuh kita nggak bisa sembarangan untuk mengasihi. Jadi kita nggak boleh, misalnya jangan sampai kasih yang kita berikan buat orang lain tuh egois. Egoisnya itu adalah kita mikirin semua tentang kita gitu loh. Jadi kita berpikir bahwa apa yang kita suka orang lain juga akan suka. Nah, maka dari situ aku mau ngajarin nih sama teman-teman semua, kalau ketika kita mengasihi, kita harus lihat apa kebutuhannya dia. Jadi kayak apa yang jadi kerinduannya dia, sehingga tuh kasih yang kita berikan ke mereka tuh bisa jadi berkat. Jadi kayak, oh, Aurel ngerti aku banget ya, aku bisa lihat Tuhan loh dalam hidupnya Aurel, kayak gitu. Itu yang pertama kan teman-teman. Jadi kita harus mengasihi dengan memahami. Yang kedua, kita tuh harus mengasihi dengan mendukung. Jadi yang aku maksud di sini mendukung itu adalah kita harus support ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kayak kita harus support kerohaniannya mereka, kita harus support yang bikin mereka tuh bertumbuh. Nih kalau aku bisa ceritain itu misalkan kayak gini, ada namanya Ayu sama Didit gitu kan. Terus si Ayu ini curi uang temennya. Nah, Ayu sama Didit ini tuh temen deket banget nih misalkan. Nah, Ayu ini curi uang temennya lagi. Jadi misalkan Ayu curi uang Sinta nih. Ayu curi uang Sinta. Kenapa Ayu curi uang Sinta? Karena Ayu tuh butuh uang buat berobat mamanya. Nah, sampai sini kan motivasinya Ayu bener ya, karena Ayu tuh curi untuk, maksudnya bukan buat foya-foya, tapi untuk beli obat mamanya. Nah, Ayu cerita sama Didit. Didit kan sahabatnya Ayu. Didit pasti tahu dong kayak cerita-cerita kayak gini. Maksudnya pasti Ayu cerita, aku ngambil uangnya Sinta buat berobat mamaku gitu. Pasti kan ada beberapa dari kita yang kita pikir ketika kita mengasihi kita harus support dong. Maksudnya supportnya isinya adalah, kalau contohnya ya, bisa aja Didit mikir kayak gini, oh ya Ayu butuh uang, aku nggak punya uang nih buat bantuin Ayu. Berarti kan nggak apa-apa dong Ayu ngambil uangnya Sinta. Nah, dari situ kan benar kita mengasihi karena kita mau mamanya Ayu tuh sembuh. Jadi kayak kita lihat nih kebutuhannya, loh kebutuhan dia kan emang uang buat beli obat gitu kan. Tapi di sini kita harus lihat lagi, kita harus nilai lagi kalau kita dukung Ayu dengan kayak gini, ketika kita dengerin, memberikan ibaratnya dukungan buat dia, apakah dukungan itu memberikan ibaratnya memberikan pertumbuhan buat kerohaniannya dia? Apakah hal ini tuh benar, atau apakah hal ini tuh bisa bantu dia untuk bertumbuh? Kan kalau seandainya Ayu ngambil uangnya Sinta, di samping itu perlu atau enggak buat berobat mamanya ataukah buat foya-foya, itu kan tetap salah gitu. Jadi ketika kita mengasihi orang, kita juga nggak boleh membenarkan semuanya, nggak boleh benar-benar lihat dari sisinya dia doang, tapi kita harus lihat apakah itu baik buat dia atau enggak. Kan ketika Ayu curi uangnya Sinta, Ayu kan berdosa. Kita kan juga nggak mau kan kalau teman kita tuh berdosa kayak gitu kan. Jadi kenapa di sini aku bilang kalau kita tuh mengasihi orang tuh nggak boleh cuman sekedar
bener-bener ikutin apa yang maunya dia, atau misalkan kayak mengerti dia banget, tapi kita harus lihat dukungan kita tuh harus dengan motivasi yang tepat gitu. Jadi kita bisa mengasihi orang, jadi dia juga bisa ngerasain kalau oh bener ya, maksudnya Didit bener, kalau seandainya aku nyuri kan nanti aku berdosa, Tuhan gak seneng sama aku. Nah, cara cari uang buat berobat mamanya kan bisa dengan cara yang lain. Mungkin emang kita gak punya uang buat bantu dia berobat mamanya, tapi kan kita bisa kasih advice yang lain buat dia, misalkan dengan oh coba deh kamu kerja di sini, atau enggak misalkan kamu kan bisa pinjam, nanti kamu bisa cari uang buat ngebalikinnya lagi, kayak gitu. Jadi makanya yang pertama kan tadi aku bilang kalau mengasihi itu kita harus memahami, tapi ketika kita memahami kita juga harus lihat kalau dukungan yang kita berikan itu baik atau enggak. Makanya yang kedua itu adalah mengasihi dengan mendukung. Nah, yang ketiga, kita itu harus mengasihi dengan tulus. Kenapa aku bisa bilang di sini tulus? Karena semakin berjalannya waktu, makin kesini kita bisa lihat kalau nggak selamanya orang itu mengasihi dengan tulus. Contohnya misalkan kayak gini, aku pergi ke gereja, misalnya enggak deh, aku ngeliat orang lain pergi ke gereja pakai sepatu tinggi. Terus mungkin emang dia senang pakai sepatu tinggi kayak gitu kan. Nah, terus pas dia jalan naik tangga ke gereja, dia jatuh. Nah, aku tolongin dia dong, karena emang kita harus saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Aku tolongin dia lah karena dia jatuh. Terus habis aku tolongin dia, dalam hati aku malah mikir kayak gini, ih ngapain sih dia pakai sepatu tinggi, orang nggak bisa juga kan, ujung-ujungnya jatuh kan, jadi ngerepotin gua. Nah, dari situ kan kita bisa lihat dong kalau kasih yang aku berikan nih buat dia itu nggak tulus. Jadi makanya kenapa mungkin akhir-akhir ini kita akan susah buat cari orang yang tulus buat kita. Nah, makanya kenapa pastiin kalau setiap kita tuh jadi orang-orang itu, jadi orang-orang yang punya hati yang tulus. Jadi kita bisa mengasihi orang lain tuh dengan tulus. Karena gini, mungkin ketika kita mengasihi orang dengan tulus, mungkin orang itu nggak ngerasain kasihnya kita saat itu, tapi dengan kita kasih dia ketulusan itu, lama-lama dia akan ngerasain. Maksudnya gini loh, kalau menurut aku ya, beda ketika kita mengasihi orang, kita mengasihinya tuh ngedumel, pasti di dianya tuh juga beda. Kalian pernah gak sih ngerasa kalau ih kayaknya nih orang bantuin gue gak ikhlas deh, atau enggak kayaknya nih orang bantuin gue gak tulus deh. Kan kalian juga bisa sama-sama ngerasain kan. Ketika kita tulus, berarti kita bisa jadi berkat buat orang lain, dan lihat ih ini orang ya tulus banget. Di tengah zaman yang kita susah banget cari orang yang tulus, masih ada dia loh, orang-orang pilihan Tuhan yang tulus gitu. Makanya kenapa kita harus belajar untuk jadi orang yang tulus, mengasihi dengan tulus. Dan yang terakhir, kita harus mengasihi dengan konsisten. Kenapa aku bilang kita harus mengasihi dengan konsisten? Karena gini, gampang atau nggak mudah buat kita ngasih orang yang baik sama kita. Kita gampang banget mengasihi orang-orang yang menguntungkan buat kita. Maksud aku kayak misalnya gini, ketika orang itu baik sama kita, kita juga pasti otomatis baik nggak sih sama dia? Ya kan? Nah, kalau seandainya orang itu nggak baik buat kita, maksudnya nggak baik sama kita, apakah kita mau tuh terus mengasihi dia? Atau misalkan pada awalnya orang ini baik banget nih, kita temenan berdua dan orang itu benar-benar baik banget. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, setiap manusia itu berubah gitu. Jadi people change, terus habis itu kasih kita juga berubah. Nah, enggak, yang Tuhan mau kita tuh mengasihi orang dengan konsisten. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakuin sama kita tetap mengasihi mereka, karena kasih kita ke mereka itu tulus gitu. Jadi kita sama-sama belajar untuk ketika kita mengasihi orang lain tuh bukan karena apa yang dia lakukan ke kita, atau bukan karena dia baik atau enggak sama kita, tapi karena emang kita mau mengasihi mereka gitu. Sama halnya kayak Tuhan tuh mengasihi kita tanpa syarat kan. Sekarang kalau seandainya Tuhan mengasihi kita nggak konsisten, Tuhan mengasihi kita karena apa yang kita lakuin sama dia, pasti kita udah nggak dikasihi nggak sih? Pasti setiap kita pernah ngalamin dosa. Bahkan ketika kita berdosa, kita minta pengampunan, kita dosa lagi, kita minta ampun lagi, kita dosa lagi. Jadi kita ngulang hal-hal yang sama. Kalau kayak gitu, kasihnya Tuhan nyala mati dong buat kita. Kayak ketika kita baik, Tuhan mengasihi kita. Ketika kita jahat atau kita berbuat dosa, Tuhan nggak ngasih kita lagi. Kan kasih Tuhan ke kita nggak kayak gitu kan. Kayak yang aku bilang di awal, kalau kasihnya Tuhan sama kita tuh kayak continue gitu loh, kayak nggak pernah berakhir gitu, nggak ada endingnya gitu. Makanya kita juga harus mengasihi orang tuh sama gitu. Mungkin hari-hari ini kita susah banget nyari orang-orang yang tadi aku bilang, nyari orang-orang yang tulus, nyari orang-orang yang benar-benar baik sama kita. Nah, tapi kita belajar untuk jadi orang itu gitu. Jadi kita belajar jadi orang yang bisa diandalkan, yang benar-benar bisa
mengasihi orang tanpa syarat gitu. Emang mungkin susah gitu, makanya kenapa kita mau sama-sama belajar di sini. Nah, mungkin itu 4 poin yang bisa aku bagiin sama teman-teman hari ini. Jadi aku berharap bahwa setiap kasih yang kita berikan sama orang lain itu bisa jadi berkat buat orang lain, bisa jadi teladan, dan nama Tuhan juga dipermuliakan lewat kasih yang kita berikan. Jadi kita mau anak-anak teens di sini nggak mengasihi sesama kita dengan biasa-biasa aja, tapi kita punya effort untuk mengasihi mereka dengan cara kita yang berbeda gitu. Makanya kita harus mengasihi dengan memahami, mengasihi dengan mendukung, mengasihi dengan tulus, dan mengasihi dengan konsisten. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Ajar kami untuk saling mengasihi Tuhan kepada sesama kami Tuhan, gak seperti orang-orang lain Tuhan, tapi kita punya kasih yang beda, kasih yang bisa menjadi berkat Tuhan, kasih yang bisa menunjukkan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin sulit buat kami Tuhan, tapi ajar kami untuk bisa Tuhan belajar terus Tuhan, untuk bisa mengerti Tuhan kalau kasihnya Tuhan buat kita begitu besar, sehingga kita juga perlu mengasihi sesama kita. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang terus jaga kami semua di tengah situasi yang gak baik ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap baik. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you teman-teman.